warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah maghrib, insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita berkumpul di tempat yang sangat mulia ini dalam rangka untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, yang dari itu disampaikan menghadiri kita yang dilaksanakan secara berjamaah yang baru kita laksanakan. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana biasa yang merupakan kegiatan secara rutinitas yang dilaksanakan, yang setiap malam hari melaksanakan pengajian. Oleh karena itu, pada kesempatan yang sangat mulia ini, insya Allah yang akan membawakan acara kita, yakni pengajian kita, adalah Al-Ustaz Haji Ubaidillah Saleh Al-Bugisi. Beliau adalah pembina pondok tahfiz, salah satu pondok tahfiz di Kota Madia, Parepare. Juga beliau perlu kita pahami bersama, karena adanya namanya Al-Bugisi. Beliau pernah mengangkat derajat orang Bugis di Madinah, yakni beliau adalah pernah menjadi imam di Masjid An-Nabawi Madinah. Oleh karena itu, pada kesempatan yang sangat mulia ini, kepada Al-Ustaz kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil-iman wal-islam wa faddalana ala sa'iril anam وفضلنا على كثير من عباده المؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahir bil Quran ma'a as-safaratil kiramil bararah wa yaqra'u al-Quran wa yata'allaqu fihi alayhi syaqqu lahu ajran. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulul karim. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah Masjid Raya Riyadhus Shalihin Batu Batu, insyaallah dimulakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya mau luruskan dulu sedikit. Penyampaian tadi MC mengatakan saya pernah imam di Masjid Nabawi. Sebenarnya bukan di Masjid Nabawi. Karena Masjid Nabawi itu di Madinah Munawwarah itu tidak boleh sembarang, ya. Harus keturunan raja. Harus doktor. Titelnya doktor, kemudian keturunan Raja Saudi yang boleh imam di situ. Meskipun bagus suara, bagus tajuk makhraj, kalau bukan keturunan raja tidak bisa. Ya, jadi yang dibolehkan imam di situ adalah keturunan Raja Saudi Arabia. Saya pernah imam di salah satu masjid kota Madinah Al-Munawwarah, kurang lebih 1 kilo dari Masjid Nabawi. Siapa tahu ada bapak-bapak dan ibu di antara bapak dan ibu yang berangkat umroh, boleh jalan-jalan ke masjid itu. Namanya Masjid Ahmad bin Hanbal, dalam poros dari bandara menuju Masjid Nabawi. Ya, belok kiri sedikit dari bandara, agak masuk ke dalam. Itu masjid besar 2 kali lipat ini masjid ini. Ya. Hadirin, di sana pernah dipercayakan alhamdulillah kurang lebih 4 tahun sambil kuliah di sana sambil belajar alhamdulillah. Hadirin bapak-bapak dan ibu jemaah Masjid Riyadhus Shalihin waktu maghrib yang berkah ini, insyaallah semoga Allah SWT istiqomahkan kita, amin ya rabbal alamin. Adapun materi yang ingin saya sampaikan, mungkin sebelumnya entah 1 tahun yang lalu kayak itu pernah saya diundang memberikan juga materi pengajian seperti ini. Barangkali pernah saya sampaikan mengenai materi Al-Quran. Hadirin sekalipun kita sudah pernah, mungkin di antara bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudaraku yang dirahmati Allah, permainan yang kalingang ngeroh mengenai Al-Quran. Pada dipahami maka dari Al-Quran kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran sebagai penyempurna untuk pasuku agama, untuk pasuku menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kan kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur. Nah sekarang Al-Quran. Dan harus kita wajib diimani. Narekode imani wa isanya Al-Quran berarti tanah kita matapto. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk mengimani Al-Quranul Karim. Bahkan hadirin wajib dibaca. Bukan lagi sunnah tapi wajib dibaca. Barang siapa tidak tahu membaca Al-Quran dan tidak mau tahu, dia adalah makbul Al-Quran madosa. Aku mau pilih nama dosa ini rasa sada seleme. Nareko sallallahu nawajiri ki untuk pelajari Al-Quran, untuk guru Al-Quran. Jangan bermasa bodoh. Karena matuki akhirat dia terima bermasa bodoh, tidak diterima itu masa bodoh. Maka dia kira na pengetahuan puang, tada puang ke puang, bisa mengaji atau menggilino. Ya, tada puang. Ada kata saya mengenai Al-Quran apa dosa baca Quran. Maka dia pengetahuan. Alamnya tukum nadir, tidak ada orang memberi pelajaran ketika hidup di dunia. Dia kagak nasaga tahu membapak guru. Hadirin, jadi bermasa bodoh beralasan tidak tahu membaca Al-Quran itu tidak diterima oleh Allah pada hari kiamat. Tidak terima pengetahuan. Jadi sebagai seleki sebagai umat Nabi SAW, nawajiri kesengnya makbul Al-Quran. Jangan mengatakan saya sudah terlambat Ustaz, belum terlambat.
Saya sudah tua Ustaz, matuang Ustaz. Sipu mana sipu gonu pakai, dia bergaga. Yang itu terlambat atau lama nak buru. Ku tahu nak buru terlambat ni senang. Apa mereka tu tahu matu ku tahu nak buru nilai sipen kirino. Akan asa Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dan surah Sajdah. Maka dia puang kita ni saksikan puang. Wal kalimatoni puang. Palai suka farji'na, palai suka kilino puang. Na pero di kilino. Masa sekali dia memang ngaji, na pero makaripu, na pero ikra. Waktu nasihat dia jampang. Dia acu tak acu, na cu Al-Quran. Na libami Al-Quran, na tarik bola til mari sebagai perhiasan. Dia kena buka-buka. Al-Quran masuk di apa jadi 5 mak juta harga Al-Quran. Mak juta Quran harganya nilaian harganya. Tapi nak jadi kami sebagai perhiasan. Pajangan di lemari emas. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah. Bukan seperti Al-Quran. Al-Quran itu nanti pada hari kiamat juga menuntut. Al-Quran menuntut. Ya. Setiap orang akan dituntut, setiap orang menjelma, diberi ya wewenang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelma kemudian menuntut setiap orang. Nah tuntuki ala seorang ngopong itu si fulana waktu nak kilino nalibawa ka kuang. Tapi dia nak makburi ka, dia nak baca ka, dia nak timpa-timpa ka. Maka apa? Ya, areka wewenang untuk menuntut dia. Saya tuntut dia si fulana atau si fulana. Dia rela ko tamis sulu ka pamaseno kuang. Nasaba maka kuntu mabaca Quran waktu nak kilino. Hadirin hadirat Allah Subhanahu. Padahal Al-Quran ini petunjuk. Maka dia mengatakan, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sungguh Al-Quran itu petunjuk bagi kaum, bagi umat manusia. Narako mungkin makbura Quran ini Bapak Ibu. Nawereki kemudahan Allah Ta'ala. Pasti nawereki. Tidak ada kata-kata sulit. Yang sulit itu makutuki. Dia belok makburi. Ya. Dia nak belok makburi. Tapi kalau ada kemauan, tidak ada kata-kata sulit. Dia semawatan hadirin. Maka dia berkata, "Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir." Kata Allah, "Wa laqad yassarna." Sungguh kami memudahkan. Di situ kata-kata yassarna. Ada dua dalam bahasa Arab itu, yassarna dimudahkan. Ya. Kemudian ada juga sahalna dimudahkan juga. Tapi Allah mempergunakan kata yassarna kenapa? Dimudahkan kepada siapapun tanpa kecuali. Niki kita membawa guru, orang yang akundai, termasuk anak-anak remaja, bahkan orang buta sekalipun. Ya, orang bisu sekalipun bisa. Asal melok imam guru hadirin yang penting ada kemauan. Yassarna dimudahkan kepada siapa saja. Fahal mudakir kata Allah. Adakah orang enggak kamu memakduri? Adakah orang mempelajari? Hadirin, kesempatan yang Allah berikan kepada kita hanya satu kali. Hidup ini di dunia ini. Cicam itu hadirin dirahmati Allah di dunia. Tapi menjadi penentu apakah kita sukses atau tidak di akhirat. Termasuk Al-Quran ini menjadi ya pengantar kepada kita untuk menyelamatkan kita. Yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabira. Bahkan orang beramal dengan Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran, beramal saleh dengan Al-Quran, majapuk mati sering mundri dijanji ke Allah Ta'ala ireng apalan pahala yang besar hadirin rahmatullah. Wa anna alladziina la yu'minuna bil akhirah wa 'atadna lahum 'adzaban alima. Tapi orang tidak beriman kepada Al-Quran, tidak beriman kepada kaum akhirat, dia akan terancam akan diberikan azab yang pedih. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW katakan al-mahir bil Quran
ma'as safaratul kiramil bararah. Mahir dalam arti di sini sebagai ulama ya memberikan penjelasan bahwa al-mahir termasuk menghafal Al-Quran 30 juz. Tapi sebagai ulama mengatakan tidak mesti menghafal 30 juz. Tapi selalu dibacanya dan bagus bacanya, tajwid makhrajnya bagus. Ya, makanya cara bacanya termasuk al-mahir dalam hadis ini. Ternyata orang mahir, orang pandai membaca Al-Quran kata Nabi SAW. Ipa si bawa matu siniler malaikat. Disuruh ke pemasen pengkala. Dikelompokkan, digabungkan bersama para malaikat pencatat yang benar. Namun lanjutan hadis ini, wa yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi ala syakl wa jaran. Tapi orang mempelajari Al-Quran, tapi yang kau nak putri nak puji kalau nak kemotoran ya bersungguh-sungguh serius mempelajari Al-Quran sekalipun tak saka-saka cara membaca salah-salah tapi terima kena keresoi nak guru hadirin yang dirahmati Allah dia nak kena putus asa dia nak kena peturennu tol nak guru narapi mate depan rapi depan rata tunda macam Quran. Tapi tenak guru ini lahu syakul wajarah. Iwerenge dua apalan asal kita. Pertama apalan melo mak guru. Ya, apalan mak guru. Ya, dan pergi dosa selama dia belajar selalu diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi orang belajar agama itu Pak, diampuni dosa-dosa termasuk ya guru apalannya. Mak guru di tajwid masyarakat baca ya dempeng itu dosa-dosa itu yang terlalu. Kemudian yang kedua, pahala yang kedua diberikan kepadanya, yaitu setiap huruf yang dibacanya dipelajarinya itu. Ya, satu huruf Al-Quran ya diberikan satu hasanah. Satu hasanah sama dengan 30 kebaikan. Itu alif lam mim, jangan kira itu satu huruf. Alif lam mim 3 huruf. Alif satu huruf, ya. Lam satu huruf, kemudian mim satu huruf. Jadi 3 huruf. Itu baru alif lam mim. Alif lam mim. Itu 3 huruf. Itu 30 kebaikan. Atau 3 hasanah. Hadirin yang dirahmati Allah. Bagaimana dengan surah Al-Fatihah? Saya mau tanya Bapak Ibu, ibu-ibu di belakang, ada nggak yang tahu berapa hurufnya surah Al-Fatihah? Berapa hurufnya? Coba dulu angkat tangan siapa yang pernah menghitung hurufnya surah Al-Fatihah. Bapak-bapak pernah? Ada di antara bapak-bapak di sini di depan? Desega saya hurufnya surah Al-Fatihah. Kau tarik apa alhamdulillah sampai Allah Nabi ada tengkorekeng. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah. Tapi yakin ya, saya jelaskan tadi bahwa satu huruf satu hasanah atau 10 kebaikan. Ya. Hadirin dirahmati Allah. Bagaimana dengan surah Al-Fatihah begitu banyak hurufnya? Itu baru surah Al-Fatihah. Bagaimana kita menghafal Al-Quran? Surah Al-Baqarah 286 ayat. Berapa hurufnya itu? Coba hadirin rahmat Allah. Jadi tidak ada sama sekali kerugian. Dia gagal rugi ngetak cendek mo, ya, nereko yang budak orang. Dia gagal. Ya, justru ini itu matur rugi, kemudian masa sekali. Upana masa sekali kita ketaman itu keburuan. Hadirin kesempatan Allah berikan umur sekarang ini. Apakah umur tak 60 tahun, 70 tahun, 60 tahun, masih ada kesempatan. Namun latok-latok nih, namun nenek-nenek nih, maka saya dikisah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka saya dikisah, termasuk keluarga aku, ya guru mengaji dan termasuk qari'ah, bagus suaranya. Terus ada nenek-nenek umur 80 tahun. Mungkin dia nenek ada 26 tahun. Bila sana mak guru, na pasir tante guru oleh pak guru mengaji. Ada lagi sini menyamuk-nyamuk mau bicara. Dia tugas buku, dia tak pakai buku, tapi melah mak guru, melah toha. Na pasir tanteku oleh pak untuk pak guru.
Dia cepat Pak Guru. Bila manggil, kurang lebih 10 tahun dah ketemu. 10 tahun jadi matana umurna asal 10 tahun. Ya. Pas-pas sudah 10 tahun khatam Tony. Dia tahu apa lagi? Khatam bersyukur karena tunna balolo dia kena ngaji. Betak itu lolo. Dia kena baca Quran, dia kena berumah ngaji. Ya. Jadi matuama nih nenek tadi dapat sadar. Dia mengaji. Alhamdulillah diberi umur yang panjang, engkau bapak kesempatan dari kepada Ta'ala. Itu salah satu bentuk kasih sayang Allah. Jadi pas-pas benar umur 90 tahun, teman-teman ini baca Quran nah. Jadi wisuda nih, pura wisuda nih, ibarat teman nih. Maghrib bebek tuh, ya, maghrib bebek sah. Dia carakan pakai gambus lagi, ya, pakai kasidah gambus, ya. Dia carakan seminggu pura carakan sudah mati. Datang ajalnya. Seminggu pura sudah syukuran. Coba Bapak Ibu dalam Allah. Ini banyak husnul khatimah. Ya, pas-pas selesai tamat. Jadi tidak ada. Jadi betul-betul kalau memang betul kepada waktu mengaji, dia biasa bakal terlambat. Yang ini terlambat itu narkomat itu. Guru Bapak Ibu, jangan bermasa bodoh. Allah tidak terima masa bodoh kita di akhirat. Allah tidak terima. Tetapi jangan kita pengajaran. Bahkan Al-Quranul Karim hadirin, ya, haknya dihatamkan 2 kali dalam setahun, wajib itu. Kalau kurang pasti dituntut oleh Al-Quran nanti pada kiamat. Jadi haknya Al-Quran itu harus dihatamkan 2 kali dalam 1 tahun, kedua dan setahun. Ya. Sebenarnya bagaimanapun kesibukan kita Bapak Ibu, misalnya majamah higalunta, aku udah temak bingkusi, bisa serati. Yang baca Quran sikit, ya. Di Quran ati Quran ni, ya. Tapi canggih kan katona HP, di pertama Quran 30 di sekolah lan HP, ya. Bisa dimasukkan aplikasi Al-Quran 30 juz di dalam HP. Jadi, di HP kalau galunge, roda retak, narakoda situasi ibu, dia tambah tekok, ya. Permak bingkung, permak cangkul, angannya sikit kalau praktisi. Ya. Karena kenapa hadirin? Itu waktu nanti dihisab oleh Allah. Banyak sekali waktu-waktu kita terlewatkan begitu saja. Lalu waktu sia-sia. Dan dia pakai guna untuk masih kiriga atau baca Quran antara dua itu. Atau bicara agama kan. Dihisab semua nanti waktu. Maka dia berpesan, la tazalu qadamahu 'abdi yawmal qiyamah illa yus'ala an arba'. Tidak bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sehingga diberi 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama, an umrihi ma'afna. Umur tak temo dari pakai guna. Nah, tanya ki matur Allah Ta'ala maka agung pakai guna umurmu selama umur warakku. Ya. Apa kau 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, yang jelas ya nahisab Allah Ta'ala. Kemudian kedua, an jasadi an syababihi fima ablah, yaitu umur malolota. Ya, dari kemalolota sebenarnya masalah serba kuat, serba semangat. Dari kemalolota biasanya umur malolota umur balik letak idolannya kunrel tadi darah. Narapi umur 40 tahun. 40 tahun itu batasnya. Kalau umur 40 tahun ke atas bukan lagi umur muda menuju masa tua. Ya, jadi pakai umur umur balik letak. Narapi umur malota 40 tahun. Karena di situ masa kuat-kuatnya kita, masa semangatnya. Ya, tapi dari kota pun umur oleh ase mengalami kekurangan. Bergantiannya penyakit boleh. Jadi kekurangan mega ni nak cakap dengan Ta'ala, mega ni nak kurang Ta'ala. Mana hadirin? Nasabah makhluk tolong aturan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Jadi harus kita betul-betul merisaukan memikirkan di keadaan waktu-waktu kita. Kemudian ketiga, an ilmihi aina yutafa'u. Itu Pak Nisan agama. Perpadanya ya guru ki mengaji misalnya atau mereka ngaki ceramah-ceramah setiap malam Senin pengajian. Beganin Pak Nisan irisan. Nah tadi kita Allah Ta'ala apakah ya kemarahan ya Pak Nisan irisannya atau dia kemarahan? Ditanya nanti. Kalau ditanya kepada Allah itu bukan jumlah ilmu yang kita tahu. Siapa Pak Desa ngomong apa?
Jaga ilmu apa? Tapi nanti lagi pengetahuan apakah mengamalkan ilmu yang kau tahu? Yang kita ketahui apakah dia amal? Ya. Kemudian yang keempat, an malihi min aina tasabuh fi ma'taqah. Orang perangnya, orang perangnya pak, megal dia tu masih ke, tapi kau dia gak maka cuma tu, bersama tu, ya. Artinya semua sini dermawan. Kuro lagi kampung yang lalu masih ke, mago sana sekere orang perangnya, anak tanah orang perangnya, tanah punang pengetahuan, ya. Orang perangnya ampunang pengetahuan. Ini lagi kamu capa wiluata sampai capa ajaita, ampunang pengetahuan. Kenapa mau dikikirkan? Magi namanya sekere, ya. Nah perintah kita pengetahuan untuk masekeri, masekeri. Ipasi sekarang masih dekat berinfak. Maka dia mengatakan, maka dia minta min aina tasabuhu mafaqah, dari mana peroleh itu harta? Apakah diperoleh dari halal atau peroleh dari haram? Kemudian wafi mafaqah, di mana dibelanjakan? Ya. Engkau sih tahu dah nama sekar, engkau sih tahu masih dekat berinfak. Ya. Anu nak cai pun apa nak berang? Nasi sedekah pakai ustaz, anu dena bojinya, ya. Tidak disuka lagi. Seperti misalnya pakaian ibu-ibu yang banyak di lemari, kan ibu-ibu banyak sekali pakaiannya, ya. Ibu-ibu di sana di luar sana banyak, bukan ibu di sini. Ibu-ibu itu biasa, ibu-ibu itu tak perlu lemari pakaian apa? Pakai dasternya bawa perlu lemari. Mari hadirin, nasabah, ternyata tambah, ya. Tasirun matu. Ya, na ganti sih, na agak sana tambah sih, dia na pakai agak sana anbetai. Ya, apa yang rekomendasi isi tahun sudah cukup 1 tahun, tidak mau lagi pakai. Apa dia bilang usaha sudah ketinggalan zaman, ketinggalan model. Ya, kok dia nak pakai tak berani, tak sedekah nih. Insya Allah tidak dihisap di hari. Dia hisap ke Allah Taala, tak berani. Ya, tapi jangan ya harta kita yang kita tidak suka akak bebek tadi nah baik berang maka akan masak ke ustaz bila akan masak sedekah kayak pak akak bebek nani. Jadi bukan sedekah namanya, sedekah itu apa yang kita suka, ya. Ani puji orang partai sekarang itu menyesatkan neraka ucapkan akak berang maka lagi sedekah tanah sedekah sana itu akak biang, ya. Bukan nilai sedekah, nilai Allah, tapi nilai pembuangan. Apa ini lagi dari kogi? Ya. Maka dia kata Allah, asekar orang parata ini puji, hadir rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Jadi termasuk harta anak-anak. Ya, mereka tahu itu apa nabi suruh mengaji. Engkau tahu apa nabi, anak-anak suruh mengaji. Aina kakek ini lato-lato nenek dia mengaji. Masa pesannya pokok macam mengaji saat nilodak tak mati. Aku nilodak toki, aku dan nilodak. Ya. Hadirin rahmati Allah. Harus kita sebagai orang tua, sebagai kakek atau nenek mau mencontohkan kepada anak kita atau cucu-cucu kita. Hadirin rahmati Allah. Yakinkah di masjid ini ada Pak Imam yang bagus bacaannya, Haji Agur gimana aja. Beri waktu hadirin. Kita yang mengatur waktu. Kalau kesempatan itu tidak ada kesempatan. Kalau dituruti itu waktu pekerjaan dunia, waktu kesibukan dunia dia waktu. Cakup bawa tuh untuk semata-mata dunia. Dia gak waktu tak untuk akhirat, dia gak waktu tak untuk urusan agama. Hadirin dirahmati Allah. Ya. Hadirin dirahmati Allah. Maka dia mengatakan alladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Sila kamu kepoi aja lama nak pakai lagi orang parata nenia anak-anak ta. Mereka tu pakai lagi orang parana. Sibuk ngurus orang parana untuk kepentingan pribadinya. Ya. Untuk kepentingan perut, tapi dia sibuk ngurusi orang parana untuk ngurusi agama Allah Taala. Maka untuk para anak-anak
sibuk maki ibu anak, sibuk mencetak anak banyak. Semua dilengkapi, semua dipenuhi keperluannya. Apa saja dia suka dibelikan, apa saja dia suka dipenuhi. Tapi dia tidak memikirkan apakah anak pintar baca Quran, bahasa pelajar juga anaknya. Ya, balignya anak tadi nak sempajang tanggung jawab tadi. Ya, namun maga hebat ini, kamu maga jago tak, lapo bapak, ya, lapo lakai, lapo bene, ya, maganta, macanti, kaya raya, tapi anak tadi nak sempajang rela. Ya, tidak ada keselamatan. Ya, nah selesai kita hadirin, karena itu harta dan anak-anak bisa menjadi penyelamat, bisa juga menjadi penyiksa. Tergantung cara tak kelola orang perangkat dan anak-anak. Anak-anak tak ada iarahkan nih, diingatkan tentang sempajanya, baca Qurannya, agamanya, insya Allah. Lepas sebagai dari tanggung jawab. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya tidak percaya karena saya ini perkembangannya Masjid Riyadhus Shalihin ini luar biasa. Ya, makin hari saja makin banyak kesadaran jamaah masyarakat sekitar ini di Batu Batu rajin berjemaah. Ini buktinya ini ramai berjemaah ini. Bapak-bapaknya banyak, ibu-ibunya cuma remajanya saja yang satu-satu. Remaja kemana remaja-remaja? Ya, anak-anak tak lagi gimana nih roh? Anak-anak remaja tak satu-satu ada. Ya, hadirin rahmati Allah. Baiklah, kalau anak-anak kita tidak suka ikut pengajian, misalnya pengajian seperti ini duduk, katanya ini adalah pekerjaan orang tua. Kan banyak sekarang istilahnya anak muda sekarang tuh, itu pengajian masjid kan pekerjaannya orang tua. Karena merasa anak muda, jadi tidak mau hadir. Ya, itu belum ada kesadaran. Jadi kalau ada anak-anak kita berpendapat seperti itu, jangan kita langsung menghadapi dengan emosi. Ada terhadapi sebaik, macam ada ceri daripada ceri. Ya, itu anak-anak muda narko, anak-anak narko balik ini dia dilepas. Ya, tidak boleh lagi dipukul. Hanya dinasihati dengan bil hikmah, lemah lembut, memberikan pemasukan, jangan dipaksa. Dan kita sebagai orang tua dia magati putus asa. Hari ini kita nasihati tidak mempan, dia nak kalinyangi, dia nak kamalakan cok ni, tempat cok ni nasihati itu tema ni. Hadirin, orang tua itu tidak boleh ada perasaan cepat putus asa untuk memberikan nasihat anaknya, karena tetap tanggung jawab kita. Anak apa lari ke cengeng, matuji. Apalagi sampai menghafal Al-Quran, sampai pintar dalam agama, jadi alim, jadi hafiz Al-Quran, kita kan juga yang nanti akan dibanggakan pada hari kiamat. Kita juga yang terangkat derajat di dunia, sudah terangkat derajat sebagai orang tua, lebih-lebih di akhirat. Tapi sebaliknya, anak kita kalau biarkan dosa di teman rasa, mau pilih depan rasa ini, lebih-lebih ke akhirat. Jadi Bapak dan Ibu, saya anjurkan untuk supaya di samping kita elektronik makbul ini aja anak-anak tadi opo tadi disuruh makbul, tapi kita juga untuk belajar di samping anak-anak kita juga arahkan tidak ada salahnya itu anak sekolah dokter, sekolah polisi, sekolah insinyur, sekolah apa saja semuanya profesinya, penting Al-Quran pintar. Ya, jangan saya mentaji profesor ini, mentaji dokter ini, mentaji insinyur ini, dia bisa mengaji. Mereka biasa koruptuya, profesor dia sama ngaji. Ya, tanda pangkat itu dia sama ngaji. Selalu kalau Kristen dapat ngaji. Ya, nah sebab wajarmu kalau aku Kristenmu maka ada pangkat dia sama ngaji. Tapi kalau Islam disayangkan sekali. Bapak dan Ibu Allah. Jadi barangkali demikianlah sosial yang sempat saya sampaikan. Barangkali ada mau bertanya-tanya, jawablah sesuai sepengetahuan saya yang saya tahu. Kalau belum bisa saya menjawab, saya tangguhkan dulu insyaallah. Silakan. Ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya? Ada yang mau bertanya sehubungan dengan materi yang dibawakan oleh Pak Ustaz. Di belakang ini Ibu. Bapak atau Ibu, silakan bertanya, Pak. Apa mau ditanyakan seputar Al-Quran?
Dia kapal atau macam mana di kapal? Oh, kata sini ya. Kalian mai. Oh, ini ada makanan kawan ya gurih. Elok menghadap khusus karena beda tuh belajar secara otodidak, mak guru realek daripada engkau usah pak guru ki, engkau tahu maca pak guru ki, engkau tahu maca pak guru ki insyaallah napa tunjuki, nah tunjuki carana mak guru ero tepu-tepuna, ya tepu-tepuna misalnya so kha ba, nah tunjuki carana, ya. Namun udah sinta, udah sinta aja bergaga, yang penting belok mungkin mak guru, ya. Engkau teknisnya udah sinta tahu ya guru itu juga, engkau tahu teknis yang kesina. Ya, jadi barangkali begitu ya. Nah, insyaallah. Ya lain masih ada waktu ini sebelum isya. Ya silakan. Ini banyak. Ibu-ibu di belakang disiapkan mungkin ada mau bertanya atau macam mana nih kamar? Sejauh mana kita mengikuti lisannya orang Arab? Kalau kita belajar tajwid, maka itu sebelum kita memaksakan bunyi-bunyinya sama persis dengan makhrajnya orang Arab. Sebenarnya kita ketahui kita ini orang Sulsel, mungkin orang Sulsel di Indonesia yang paling bisa pasti kita bahasa Arab. Beda dengan orang Nusantara, orang Jawa, ada huruf yang dia sama dia. Misalnya orang Cina, dia tidak susah sekali untuk berbicara. Dia mendefinisi dengan menggunakan lidahnya, tidak seperti cara orang Arab membuka dengan Quran. Jadi sejauh mana kita mengikuti makhluk yang tersebut? Kalau saya dengar ada orang yang memaksakan, dan ini bunyinya ada yang lain. Begitu. Iya. Oh, katanya beda dengan kita orang Arab dan kita ya orang Ajam kita ya kalau orang Indonesia. Itu beda. Oh jelas memang karena orang Arab kan sudah jadi Arab memang hari-hari berbahasa Arab. Tapi hadirin tidak untuk kemungkinan. Jangan kira semua orang Arab itu sudah fasih tajwidnya, tidak semua itu. Kalau kita dengar berbahasa Arab, ayat semua kayak fasih, itu tidak. Kalau kita sudah pernah belajar tajwid sudah tahu membedakan. Ya, aja kamu tasan maka daerah lain macam mana bertajwid, apa istilah tajwid banyak. Yang pernah belajar saja, yang dia pernah guru macam, tapi ada yang guru macam. Nah, kok bahasa Arab, itu awalnya mengkalingangi, ya saya maka ada paseman, karena aiman sedih kalingan, ya. Tapi hadirin orang pernah belajar pasti tahu membedakan. Oh ini tajwidnya bagus. Jadi tidak semua orang Arab itu pandai tajwid, banyak orang tidak bisa. Ya, makhrajnya juga ada tidak bisa. Ya, ada yang pelajaran khusus harus menyebutkan khusus untuk lebih fasihnya itu setiap huruf dalam Al-Quran. Baik orang Arab atau orang Ajam. Ya, sering orang Arab orang Ajam namanya. Seperti kita orang Ajam. Itu ada memang untuk metode pembelajarannya. Tempat penyebutannya ada. Nah orang Arab itu tidak semua bisa begitu juga. Sama Indonesia. Barangkali gitu. Masih ada satu lagi, silakan. Sudah masuk waktu ya. Terima kasih Pak. Jadi yang saya ingin tanyakan kepada Pak Ustaz, ini yang kita di sini sering kedatangan Ustaz dan biasa jadi imam. Tapi terkadang kita dengar itu bacaannya, misalnya mestinya 4 harakat, dia jadi 2 harakat. Bagaimana kira-kira kemudian imam seperti ini Pak? Kemudian pada malam hari ini saya tahu Bapak ada ahli Al-Quran. Saya ingin perhatikan saya punya Fatihah karena ini dalam khusus pribadi sebagai orang Islam. Kalau kita tidak sempat berjamaah, kita salat di rumah.
Jangan sampai ini yang biasa lakukan banyak kesalahan yang mau dikoreksi Pak. Saya punya Mau dibaca sekarang? Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masya Allah. Bagus. Bagus, cuma ada beberapa huruf tadi seperti huruf to, huruf bo-nya, ro-nya, penempatannya masih mau diposisikan pada tempatnya. Tapi banyak yang bagus, alhamdulillah. Berarti Pak Haji sudah belajar ya. Jadi ketara itu kalau orang pernah belajar pasti ada bagus didengar ya. Seandainya pada waktu masih bisa dites satu-satu didengar. Tapi karena dibatasi oleh waktu, saya sudah masuk. Nanti. Ini tadi kalau kita mendengarkan Pak Imam ya, Imam siapakah Imam kemudian itu saya bilang kalau kita pernah belajar ilmu tajwid atau makharij huruf itu ditahu menilai imam itu kalau salah bacanya ditahu. Ya, bahkan lebih berdosa orang yang sebagai makmum bagus bacanya dibanding imam yang tidak bagus bacanya, berdosa yang tahu bacanya, dia harus maju. Ya, misalnya Pak Haji bagus bacanya daripada Pak Imam. Pak Haji harus wajib yang maju karena bagus bacaannya, ya daripada Pak Imam misalnya, tahu seperti itu. Karena kalau kita mengikuti imam yang tidak bagus, nah kita tahu nilai bahwa itu tidak bagus, berarti berdosa di salat, ya berdosa di salat. Lebih baik kita yang maju, begitu. Ya seperti itu barangkali ya, karena dibatasi waktu barangkali mungkin itu ya. Ya, insya Allah mudah-mudahan pertemuan berikutnya Allah panjangkan umur sehat afiat sehingga lebih meningkat lagi. Karena setiap pengajiannya di sini ada pengajian fikih, ada pengajian tasawuf, ada pengajian Quran. Nah, kebetulan saya memang adalah jurusan di Al-Quran, jadi itu sesuai dengan jurusan saya yang kami sampaikan. Maka demikian mudah Allah SWT berikan taufik dan hidayah untuk mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara yang bersempat hadir, dan semoga Allah panjangkan umur sehat walafiat, dipertemukan kembali di lain waktu insyaallah dengan sehat walafiat. Berkali demikian kita akhiri majelis ini dengan pembacaan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat sekalian jemaah yang saya hormati dan saya muliakan, demikianlah tadi materi yang dibawakan oleh Ustaz kita, Ustaz Haji Ubaidillah Saleh Al-Bubisi. Semoga apa yang disampaikan ada manfaatnya bagi kita semua, khususnya kepada pembacaan Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan, dan memang Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa usalain itu dua pedoman dalam kehidupanmu, yang itu Al-Quran dan hadis. Semoga Al-Quran menjadi pedoman bagi kita, nanti dibusarakan di nota dan di akhirat insyaallah. Dan selanjutnya ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Al-Ustaz atas nama jemaah Masjid Riyadhus Shalihin. Tak lupa mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Al-Ustaz. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.